Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Pada kesempatan siang hari ini adalah kesempatan yang cukup lama ya, karena saya sudah lama tidak membuat konten video. Namun pada kesempatan hari ini saya sempat-sempatkan tak kober-kober nonggai konten. Cuma konten kali ini bukan konten apa-apa ya, ini adalah konten yang sifatnya bersifat unek-unek. Karena kenapa? Karena pada kesempatan ini saya mendapatkan sebuah kedatangan sepeda motor Honda Versa, yang mana Honda Versa ini mengalami sulit sekali ketika nyala asapnya itu minta ampun, ngasep terus. Setelah bisa dihidupkan, lalu dihidupkan kembali keesokan harinya tidak bisa hidup. Dan ternyata setelah dilakukan pembongkaran, ini pen duduno kondisi sekernya pen. Nah ini kondisi sekernya kayak ini rek ya. Kameranya sulit sekali untuk fokus. Tidak ada yang jepret des. Jadi si pir bagian atasnya putus, dan pir kompresi yang sebelah tengah dan pir oli yang sebelah sini ini sudah tidak ada pergerakan. Intinya apa? Dia tidak bisa membilas oli yang ada di dinding silinder blok tersebut. Ya, kemungkinan karena motor ini sudah dilakukan penggantian oli ya. Sudah dilakukan penggantian oli baru dimasukkan, ternyata motornya ngebul dan susah sekali dihidupkan. Setelah dicek usut punya usut, ternyata motor ini kehabisan oli di tempat lain. Setelah diperwotoli kabeh, dirontokno kabeh, dicek-cek, ternyata yang punya motor ini katanya pinjam. Lah ini ketemu bahasanya pinjam. Dan kedatangan motor ini ke sini ini cuma apa ya? Yang make motor ini itu minta tolongnya ke saya cuma seperti ini bilangnya, tolong uripono tok, pokoknya urip sepeda ikat itu balik. Lah ini masalahnya di situ kawan-kawan ya. Jadi yang pinjam motor ini ketika tahu motornya ada kerusakan seperti ini mintanya dihidupkan, asal bisa hidup lalu mau diantarkan ke yang punya motor ini ya. Nah, motornya keadaan seperti ini. Usut punya usut, saya usut sedikit demi sedikit ya, kayak detektif aja. Motor ini memang sengaja dipinjamkan ya kepada yang pinjam motor ini, tujuannya untuk mempermudah mobilisasi berangkat ke tempat kerja. Tapi apa yang terjadi selama 3 bulan yang punya motor ini yang pegang motor ini, yang pegang itu tidak mau merawat. Bahkan kalau dilihat dari sisi depannya saja, cek ban. Coba yang belakang ditekan biar Oke. Ini kampas rem depannya ya. Kampas rem depannya sudah habis. Oke. Saya tak doloki tak cek iki. Saya. Nah iko. Kampas rem ngarepe entek ya. Sampai piringane iki sampai rusak lur. Karena kenapa? Karena si kampasnya ini sudah habis, akhirnya yang memakan atau yang menjepit piringan ini bukan kampasnya lagi tapi besinya. Ditambah lagi ban depannya kocak apa ndak, Ban? Cek ban. Kocak ya? Ban depannya kocak, lalu nah ini seal shocknya moncrot kabeh lur ya. Lah Ben.
Wis ngono wis, nah, posisi kayak gini. Seal shocknya yang depan ya, itu penuh dengan oli, lihat ya. Wow. Penuh dengan oli. Wah, oli. Oke. Lalu sing bagian buri pen. Oke, lepas. Bagian belakang ya. Sik. Oke. Bagian sing buri, wah. Bannya ya. Ini tadi sudah saya sampaikan ke pemilik motornya. Katanya si pemilik motornya bilang begini sama saya. Sebelum motor ini dipinjamkan ke orang yang pinjam motor ini kondisi bannya selama 3 bulan yang lalu ini masih tebal ya. Setelah dipakai sama itu orang, ternyata ban ini mengalami tipis yang berlebih. Kayak ini ki ya, tipis ora umum lur. Sampai ketok bola iki mubeng iki. Ya, kayak iki. Yang saya herankan ketika sudah mengetahui si ban ini sudah kelihatan benangnya hampir di seluruh kujur ban ini, kok ya berani makainya ya. Kok ndak diganti ngono lah, ya. Terus apa maneh iki, Pen? Sing parah keadaane, Pen. Mau tak delok kayak bos kekaret bos yang tengah kena Pen ya, Pak? Oh ya. Goyang ya. Bagian tengah swing arm ini juga oblak ya. Untuk rantai men. Rantai terus. Ya apa gini? Wah ya. Keadaan kiri ya wis lincing rupane. Terus kocak apa ndak ban buri men? Kocak. Lah itu lor ya. Ini motor 3 bulan yang lalu sebelum dipinjamkan ke yang pinjam motor ini tidak mengalami apa-apa ya. Ya, tidak mengalami apa-apa. Tidak rusak mesin, ban belakang juga masih tebal, rem depan juga masih aman-aman saja seperti standar bawaan pabrik. Ya namanya juga motor dipakai pasti ada rusaknya, cuma setelah saya lapor ke yang pemilik motor ini, bukan yang orang yang pinjam motor ini, dia bilang seperti ini sama saya. Ya nek rusak iku wayahe ditandani dibenekno. Ini kok sudah terlalu banyak yang rusak, si pemilik motor ini lari dari tanggung jawab. Maksudnya setelah tahu dengan kerusakan motornya ini terlalu parah, nemen akeh sing mesin rusak, ban buri tipis, rantene karo gire wis lincing, swing arm wis kocak, seal shock depan iku moncrot, kampas rem depan iku sudah habis. Yang pinjam motor ini seakan-akan tidak mau tahu lah itu lur ya. Ini juga pelajaran bagi kita semua, bahwasannya ketika kita punya motor setidak-tidaknya cari tahu dulu siapa yang mau pinjam motor kita dan seberapa lama mau pinjamnya. Kalau sudah begini ya, motornya berangkat dari rumahnya itu bagus, inginnya nolong, ternyata yang ditolong itu ndak bisa apa ya, ndak duwe-duwe lur ya. Rasa berterima kasihnya itu ndak ada. Jaga nang sepeda iki, oh ya sepeda iki oleh disili, wayahe aku iki jaga supaya sepeda iki ndak nemen-nemen. Nah ngono itu seakan-akan ndak ada. Nemen iki. Terus yang parah lagi, kemarin itu karena mau lepas blockheadnya ini, karena saya ingin melepas joknya, ini juga ndak bisa dilepas. Ya soalnya kan kena apa men? Wingi tak puter-puter ku ndak kena men. Los men ya. Lah kosong, Tumpes iki. Ya iki sing diarani sepeda budal apik. Mulai bogrek ya iki. Apanya? Lah iku urip kan.
double starternya urip wingi. Cuma masalah iku ya mau diuripi, ndak mau hidup-hidup. Setelah hidup, bukan hidup normal, hidup sebentar saja, asapnya yang keluar dari knalpot itu sungguh terlalu. Dan bahkan yang keluar dari knalpot itu bukan hanya asapnya, tapi oli-olinya dari tumpahan mesinnya. Karena pil piston itu sudah ndak bekerja lagi, akhirnya apa, oli mesin itu keluar dari dalam knalpot ya. Itu saja. Setelah saya cek kerusakannya apa, sesampainya saya tahu kerusakannya, saya sampaikan ke orang yang pinjam motor ini. Ternyata 2 hari orangnya ndak ada ke sini. Orang yang pinjam itu lur, tak parani ke rumahnya. Katanya keluar rumah, ke sanalah ke sinilah, saya WA ndak ada kabar, saya WA ndak ada tanggapan. Akhirnya ya itu saya sampaikan ke yang punya motor ini. Terus yang punya motor ini ya getun lur ya. Ya getun ya. Ya gimana gitu ya. Namanya juga motor-motornya dia, yang pegang bukan dia, yang pakai bukan dia, tahu-taunya motornya sudah rusak. Apa ndak getun jenenge ngono ku? Ya getun ndak jane. Tapi pen, umpamane awakmu pen, kondisinya kayak gini, apa yang harus kamu lakukan pen? Kan wis meneng pen. Tak wawancara ya. Iya. Saya pen. Ini pen. Ya apa? Muter Mas. Umpamane awakmu ya apa men? Omong Dura ya kan, omong Dura, enggak usah pakai bahasa Indonesia, enggak usah pakai bahasa Jawa. Omong Madura saja. Ya apa men? Kok sing ngagui? Nah. Benih. Saumpamane awakmu sing duwe sepeda iki, ya. Kamu yang punya motor Honda Versa ini, dan Honda Versa ini kamu pinjamkan ke temanmu. Setelah dipinjam selama 3 bulan, motor ini rusaknya parahnya seperti ini, dan kamu tidak tahu menahu. Weruhmu sepeda iki sadurunge disilihno dalam keadaan Normal, waras, tidak ada masalah. ya balike ya kudu normal Mas. Balike kudu normal. Seandainya yang pinjam motor ini enggak mau tanggung jawab, istilahnya enggak mau tahu lah. Atau siapa awak? Omong Madura enggak apa-apa, Men? Ayo. Iya pan pepiar Mas. Pan pepiar. Coba ya. Omong Madura enggak apa-apa. Biar sahabat-sahabat kita di sana itu tahu bahwasannya Lumajang itu bukan hanya orang Jawa saja, tapi ada sebagian suku dari Madura. Ayo men ngomong ae. Kocak Madura men. Ya apa? Ya tak terima Mas, ndak remah. Sering sepeda ya. Sepedare mang ketabares, mak abo balin rosak dele. Ya, balin ya kudu beres kian dele. Apa perlu benar semua? Ya itu lur ya. Saya sendiri juga sebagai mekanik itu juga susah mau langkah awalnya itu harus seperti apa, bingung. Karena yang punya motor ini saya sampaikan bahwasannya rusak sepeda motor iki dia ndak menanggapi. Saya kabari pakai WA, dia tidak merespon. Terus saya sampaikan ke yang punya motor ini, dia bilang seperti itu. Dia ndak mau tahu. Jadi kedua orang ndak mau tahu. Kok bingung-bingung jane kok didol sepeda iki bahaya. Lah sing duwe ndak mau tahu, kepengin sepeda iki dibenekno nang wong sing nyilih iku mau. Tapi wong sing nyilih mau iku
Waduh, ndak mau tahu. Ndak mau tahu. Didol ae pen anu pen ditimbangno ya. Heeh. Oke sahabat ya. Sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Ya apa iki? Saya harus bagaimana kira-kira saya ketemu dengan pasien-pasien yang modelnya itu model seperti ini, yang punya motor ndak mau tahu, yang pinjam juga seakan-akan ndak mau tahu. Ya. Lepas dari tanggung jawabnya. Oke, ya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Ini konten apa ya? Ya. Kontennya konten ini konten apa ya, Lur ya? Kangen saja. Temu kangen saja ya. Temu kangennya yang bersifat seperti ini, mendapatkan pasien-pasien yang cukup gila, ndak mau tanggung jawab ya, disili ndak ngerti nek bisa akan ya Lur ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kenapa pada siang hari ini saya bisa bikin konten walaupun kontennya acak-acakan ya? Karena di posisi situ ada amalan. Karena pada hari ini listriknya padam atau mampus. Jadi amalan itu ndak ono suarane luar biasa di siang hari ini. Siang-siang seperti ini, dangdutan itu masih jalan Lur. Ya. Copyright. Juga untungnya awan-awan iki ndak ono sing amalan ya. Amalan ini mati, listriknya padam. Oke. Sampai di sini dulu, saya sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pen. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Nawang. Bye-bye. Dadah. Iki bojoku Lur, ayo Dek. Enggak. Sampaikan. Oh enggak. Izin ya? Ya wis, izin.